sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Nala Safana Alfa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas yang ke-17, yaitu tentang kurikulum baca 4. Baik, yang pertama yaitu tentang 5 HVS. Nah, kepanjangan dari 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Adapun pengertian dari 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf dan hanya diverbalkan atau hanya diperdengarkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian syarat sebelum memberikan 5 HVS. Nah, syarat sebelum kita memberikan 5 HVS adalah anak harus terlebih dahulu menguasai materi 4 HVS-nya ya, yaitu 4 huruf verbal sederhananya. Kemudian contoh katanya. Nah, contoh katanya banyak ya sahabat semua, jadi kita bisa ngambil kata-kata yang sekiranya dekat dengan anak, seperti kata bibir, botol, bebek, donat, rumah, bulan, motor, mobil. Kemudian ada juga 5 HVS yang berimbuhan eng, seperti pisang, payung, gayung, atau yang lain-lainnya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Nah, tujuan utama dari 5 HVS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 5 HVS. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang terdiri dari pola konsonan, vokal, konsonan pada suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Kemudian bagaimana cara mengenalkannya? Nah, cara mengenalkannya sama ya, yaitu yang pertama melalui berdialog. Nah, ketika kita berdialog dengan anak, kita bisa tuh memasukkan 5 huruf verbal sederhana di dalam dialog kita, seperti kakak, kalau malam itu ada apa ya di langit ya? Iya, ada bulan, betul. Terus ada apa lagi? Ada bintang. Oh iya, coba kita panggil bulannya saja yuk. Kita panggil bulannya B-U-L-A-N. Bulan, B-U-L-A-N, bulan, B-U-L-A-N, bulan. Nah, kemudian ajak anak untuk ikut mencoba memverbalkannya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menggunakan lagu labimba ya sahabat semua, seperti di lagu labimba ini kita bisa merubah lirik di Mama, Papa, Bobo dengan 5 HVS ya, seperti kakak lihat bulan, atau kata-kata yang lainnya ya sahabat semua yang berkaitan dengan 5 HVS. Kemudian bisa juga dengan bercerita, kita bisa di dalam ceritanya kita bisa memasukkan 5 HVS di dalamnya. Kemudian bisa juga dengan berdongeng dengan cara yang sama ya, ketika berdongeng di dalam dongeng tersebut kita bisa memasukkan 5 HVS-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa juga dengan permainannya apa saja ya, atau bisa juga dengan permainan tebak gambar atau apapun yang sekiranya kita bisa memasukkan 5 HVS di dalam permainan tersebut. Kemudian bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, cara mengevaluasinya yaitu yang pertama, cara mengevaluasi tujuan utamanya. Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kita bisa melihat dari sikap dan ekspresi anaknya. Ketika anak sudah senang, sudah antusias, sudah semangat, maka tujuan utamanya sudah tercapai ya. Kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu dengan cara kita memberikan verbal 5 HVS yang belum pernah diperdengarkan oleh anak sebelumnya, seperti kata merah, hitam, atau kartu, atau 5 HVS yang lainnya yang belum pernah atau kata yang lainnya yang belum pernah diperdengarkan oleh anaknya. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Nah, tahap selanjutnya setelah 5 HVS yaitu D5 HVS atau dikte 5 huruf verbal sederhana, seperti yang tertera di dalam tabel kurikulum baca bimba ya sahabat semua. Selanjutnya yaitu tentang 4 HKS. Kepanjangan dari 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Adapun pengertiannya yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata, kemudian masing-masing katanya terdiri dari 4 huruf. Kemudian
syarat sebelum kita memberikan 4 HKS. Nah, tentu saja syaratnya yaitu anak sudah harus menguasai materi 4 HVS-nya terlebih dahulu ya, yaitu 4 huruf verbal sederhananya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kalimatnya atau 4 HKS-nya. Kemudian contoh katanya apa saja? Nah, contoh katanya banyak ya sahabat semua, seperti saya suka roti, atau mama beli kado, atau saya bawa bola, atau Susi bawa kado, atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang lainnya yang sederhana ya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya sama ya, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian tujuan khususnya apa? Nah, tujuan khususnya yaitu agar anak mampu menggabungkan kata sederhana menjadi sebuah kalimat. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengenalkan 4 HKS kepada anak. Nah, cara mengenalkannya yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan lagu Labimba dengan mengganti liriknya dengan SAYA saya, BAWA bawa, KADO kado, saya bawa kado, atau bisa juga dengan MA mama, BELI beli, BAJU baju, mama beli baju. Nah, seperti berikut ya. Atau kita bisa mengajak anaknya membuat kalimat sendiri. Nah, kalimat itu kan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, subjeknya kita bisa menggunakan nama anaknya. Kemudian predikatnya kita bisa menggunakan kata suka, dan objeknya kita bisa menggunakan kata yang disukai oleh anaknya. Seperti contohnya NISA Nisa, SUKA suka, ROTI roti, Nisa suka roti. Nah, seperti berikut ya, atau bisa juga dengan kata-kata yang lainnya. Kemudian lakukan cara berikut dengan cara bercerita, berdongeng, atau juga bisa juga dengan melakukan permainan. Nah, ketika anak belum bisa menggabungkan katanya menjadi suatu kalimat, maka kita bisa mengulang-ulang terus dengan kata yang disukai oleh anaknya atau dengan kesukaan anaknya tersebut, agar anak dapat mampu memahami dengan cepat dan juga agar anak bersemangat. Kemudian yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS. Nah, kita bisa melihat lagi bagannya ya. Di situ ada tahap selanjutnya setelah 4 HKS, yaitu baca 6. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan dari saya. Sampai jumpa kembali.